Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast kami Hati Selalu Selalu di di hati. Hati. Oke, kali ini kita masih membahas sejarah sesi 2. Setelah podcast yang pertama, kemarin kita sudah ditemani oleh tamu kita, Yunda Saprida, Yunda Rosmalina, dan Yunda Samsia. Kali ini ada tamu juga yang tidak kalah hebatnya, yang luar biasa. Di sini ada Yunda Mutiara ya. Beliau merupakan Ketua Umum Porhati Kota Palembang, betul ya? Ya, Dan sudah 2 periode. periode kedua. Ya, ini sudah masuk periode kedua. Beliau merupakan sosok perempuan yang tangguh dan pengusaha ya, luar biasa. Nah, kita masih hari ini kita masih membahas tema tentang jejak langkah Porhati Sumatera Selatan menghidupkan semangat Haimiwati. Nah, tujuan dari podcast ini merupakan program kerja ya. Sebenarnya podcast ini adalah program kerja dari Porhati wilayah Sumatera Selatan yang memang pertama itu tujuannya adalah membangun soliditas organisasi dengan pemahaman yang benar dalam berorganisasi. Kemudian yang kedua, memberikan inspirasi, semangat, dan motivasi kepada para perempuan untuk bisa berdaya dan berkarya dalam mewujudkan Sumsel maju terus untuk semua. Kemudian yang ketiga, menyediakan platform bagi para kader HMI, baik yang masih aktif sebagai mahasiswa maupun alumni untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keahlian mereka. Kemudian yang terakhir, tujuan dari podcast ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu perempuan dan anak di Sumatera Selatan dan bagaimana peran kita untuk mengatasinya. Nah, itu tujuan podcast. Tapi hari ini kita tetap akan membahas tentang sejarah Porhati Sumatera Selatan sesi yang kedua. Nah, ini kita kembali langsung ke tamu kita ya. Halo Yunda Mutiara. Halo, assalamualaikum. Buat teman-teman di sana ya. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Manis sekali dan beliau ini memang aktivis perempuan yang dari mahasiswa dulu ya, mantan ketua Porhati juga kan? Ketua dari mulai berangkat dari ketua komisariat. Ya, Pohati. ketua komisariat ya, ketua komisariat Usuludin kalau nggak salah UIN Raden Patah waktu itu. Jadi dan kalau dibahas tentang sejarah Forhati Sumatera Selatan, ini kan periode yang pertama sekali sesepuh kita itu adalah Yunda Safrida, Yunda Maria Mulkan, kemudian Yunda Mariatul Fadila, kemudian Yunda Dr. Ruzai Madim, Dr. Ruzai Madim, kemudian ada Yunda Siti Khadijah, ya? dan Yuk Romlah juga. Oh, Romlah. Romlah. Jadi lebih dari 5 nih. Sebenarnya waktu itu 5. Apakah Yuk Ija, apakah Yuk Romlah yang masuk? Kalau saya tidak salah itu Yuk Romlah. Nah, pada pembentukan 2012 awal itu bukan Yuk Ija yang presidium, Yuk Romlah kalau tidak salah. Iya. Jadi kami di Porhati Sumatera Selatan ini terus terang memang fokus untuk membahas masalah sejarah Porhati Sumatera Selatan di awal periode ini gitu ya. Karena saya dapat amanah itu secara de facto Oktober sesuai dengan ketuk palunya Muswil pada tahun 2021 ya. Ya, betul ya. Oktober 2021. Jadi perpindahan amanah itu juga harusnya secara de facto adalah Oktober 2021. Tetapi serah terima baru kita lakukan. Kemarin juga salah satu saksi juga Yunda Mutiara ini ya. Itu November ya. November 2025. Nah, untuk meningkatkan semangat ya, semangat juang kita berporhati, jadi sejarah ini memang jadi concern. Kita tidak boleh lupa dengan sejarah. Kita harus selalu mengingat orang-orang yang pernah berjuang bersama-sama ya. Kemudian orang yang memang membangun fondasi untuk Porhati di Sumatera Selatan. Romlah. Nah, ini terus terang nama baru di saya. Apakah beliau masih ada di Palembang atau sudah? Oh, sudah almarhumah. Romlah. Semoga. Sudah berapa tahun yang lalu. Di Al-Fatihah ya untuk Romlah aja. Aja Dokter Anda Romlah. Beliau sibuknya di mana? Dulu sempat anggota DPR P3, aktivis P3.
Yang pernah anggota jadi DPR. komisioner dan anak. DPR dia, anggota Oh, DPR DPR ya. dari P3. Oh, DPR dari P3. Almarhumah sudah bahagia ya di sana, Ya dan Allah. semua amal baiknya itu diterima oleh Allah. Kita bisa berkumpul dengan Rasulullah. Amin ya robbal alamin. Jadi kita ini kan membahas tentang sejarah nih. Kalau Yusiti Khadijah itu kemarin sudah kami ajak juga sebenarnya untuk podcast ya, ada di podcast. Kemudian kita juga membahas tentang peringatan-peringatan yang penting untuk perhati. Tapi beliau posisi sedang ada di Jambi. Oh, Nah itu. Jadi kita belum bisa menghadirkan beliau. Kalau Yu'iyam, Pindah itu ada masih di Palembang, dan Yu'ia itu juga iya. ada di Palembang ya. Palembang. Jadi mungkin next kita punya waktu Iya. ya senior-senior kita. Nah, setelah beliau itu periode selanjutnya ini kan yang diketahui di Porhati Sumatera Selatan ini adalah periodenya Yurus Malina ya. Iya. Untuk Provinsi Sumatera Selatan ya. Ya, yuk Rosmali. Yurus Malina. Kemudian itu tahun berapa itu? Coba cerita dulu lah, kami Jadi kasih waktu untuk Yunda Mutiara. kalau awal-awal itu 2008 itu Safrida tuh sering kok ngontak saya, ngajak untuk hadir di Muswil 2011 di gedung DPR Sumsel. Waktu itu terpilihnya Kak Amiruddin Inut. Nah, tapi di 2011 ke bawah sebelum Muswil itu saya belum terlibat di Porhati, dan kayaknya waktu itu Yusafrida cerita belum ada Porhati, tapi yang mereka bentuk itu Fornisa. Nah, setelah Muswil November juga, November 2011, kebetulan waktu itu saya hadir di Muswil itu, sehingga terpilihlah secara aklamasi, kalau enggak salah ya, enggak ada ribut-ribut pemilihan Muswil waktu itu, terpilihlah Kanda almarhum Amiruddin Inut. Waktu itu beliau Bupati Banyuasin. Setelah menyusun kepengurusan, terbentuklah sekjennya itu Kak Jonci Muhammad, yang hari ini beliau adalah Ketua Umum Kahmi Sumsel. Nah, pada periode mereka itu mereka punya sekretariat di Pasar Gubah, ngontrak di Pasar Gubah. Nah, awal-awal pembentukan Porhati itu setelah pelantikannya kalau nggak salah sudah. Itu ke Gubah itu saya masih aktif itu. Nah, awal itu awal 2012 di Gubah itu. Nah, mereka sudah pelantikan, ngontrak di situ. Nah, disitulah pembentukan pengurus Porhati Sumsel. Waktu itu, kalau tidak salah, benar Yuk Romla itu aktif sebelum 2011. Mungkin iya Yuk Ija, tapi saya lupa antara Yuk Ija apa Yuk Romla. Kalau kata Yuk Safrida Yuk Ija, mungkin Yuk Safrida karena dia adalah pendiri mungkin lebih tahu. Jadi waktu itu rapat-rapat di situ tuh yang hadir betul tadi. Yuk Siti Khadijah, Yuk Iyam, Yuk Sabrina memang pengundang. Kalau berdirinya Porhati, terus Yuk Mariatul Fadila, sama Yuk Iyam, Yuk Maria Mulkan 5. Terus yang sering hadir hari rapat itu Yuk Zaimadim juga hadir waktu itu. Saya, Mbak Latifah, sama Yuk Nur Arafa, sama Yuk Husna, istrinya Kak almarhum Kak Bukhori yang tinggal di perindustrian dekat rumah Yuhen yang dulu itu. Masih ada Masih, sekarang. Beliau Yuk Husna masih masih, Oh, tapi tidak pernah aktif dia itu setelah prode itu. Nah, membentuk kepengurusan Porhati Sumsel itu di awal-awal 2012, bulan Januari kan tidak salah. Sekalian bentuk kepengurusan, sekalian peresmian. Berarti kota dulu ya, karena saya waktu itu kan 2011 itu di Balai Prajurit. 2000 Kak Solihun itu. No. Masih penyerahan waktu itu presidium yang Arianto Dina. Yang Kak Yanto Dina tuh setelah itu kali Yuk. Kak Arianto Dina dulu baru Kak Solin terpilih karena vakum presidium kaminya. Kan itu 2011 di Balai Prajurit. Berarti bukan 2011 dong yang aku Yang jelas di Gubah itu jadi tahun. waktu di Balai Prajurit itu Mas Umar Said ya, sebagai Ketua Umum Kahmi Kota Palembang ya, itu meletakkan amanahnya. Berarti 2007 Yuk ya. Intinya tahun 2000 ini kejadian yang saya pribadi alamin ya. Tahun 2011 itu 2010, 2009, 2010 kita mendirikan pengajian yang di Cemplungkan. Jadi 2011 itu waktu kami kota, tapi ini bicara kami kota dulu. Kami kota itu Mas
Ustadz Umar Said itu meletakkan jabatannya dan dipilihlah 5 komisioner. Berarti Suara 2007 terbanyak yuk. Kak Arianto Dina, ya. Hmm, Kemudian ada Kak Zainal Abidin, hmm, kemudian Kak Firdaus, ya. itu Kak Rebo, Hmm, Rebo Iskandar juga sempat pilih di kami Palembang. Kemudian mencari satu yang ya. perhatinya. Ya, Nah, pada sempat waktu itu sempat ingat sempat betul sempat tahunnya stuck. 2011 karena program berjalan 1 tahun Betul betul 2012. betul. Nah kan ingatnya kan Setelah Muswil itu ya. Oh, berarti 2012 yang aku cerita rapat di Gubah itu 2007 sampai 2011 berarti yuk periode pertama itu bukan 2011. di Gubah itu Yunda Mariatul Fadila sempat memberikan ini apa pendidikan tentang apa namanya tuh kanker Kanker serviks. serviks Waktu itu yang di kita Gubah di dan itu saya ikut. yang berlanjut seri kita kan berseri itu di Rumah Sakit Zahra kan. Ya, itu sudah ini udah periode Perhati Kota di Oh, kepemimpinan saya betul. berarti Perhati Sumsel ini 2007 berarti yuk. Karena saya tuh waktu itu aktif aktif di Jalan Sumpah Pemuda di PBR waktu itu Yuk Safria tuh sering datangin saya ngajak konsep-konsep acara tuh di situ. Nah, saya masuk ke PBR itu 2008 akhir. Berarti periode pertama rombongan Yusuf itu 2007 sampai 2011 sampai Muswil itu. Berarti memang Mutiara sudah aktif dengan Hmm, Yusa Frida, ya dari dengan Yuda 2008 Safrida akhir lah. dari sebelum kami terpilih Ya, sebagai kota. ketua Perhati Kota dan Kota Palembang. Nah, tapi memang belum jelas ya pilihan Perhatinya ini ya masih di tangannya Yusa Frida Ya. sampai ada kepengurusan yang Yuros Betul, Malina betul. gitu. Nah, betul. Jadi sebelum 2011 itu ingat aku. Jadi sebelum 2011 itu kan cuma 3 tahun itu. Jadi 10, 9, 8. 2008, 2011 itu cuma 3 tahun langsung ikut Muswil. Menyesuaikan dengan kami ya betul. Berarti 2008, 2011 itu periode pertama. Periode pertama Perhati Sumsel. Nah 2008 akhir, 2009 itu Februari 2009 berarti. Februari 2009 itu pertama kali launching dengan mengadakan acara temu alumni Hemewati se-Sumatera Selatan di Aula Rumah Sakit Zahra tempat Yuya. Betul betul betul. Terus lanjut lagi Nah, Pak. terus 2000 aku aktifnya tuh sampai sampai April 2000 sebelum pemilu 2009 Di Perhati Sumsel. di Perhati Sumsel. Nah, setelah pemilu kan aku hamil kembar lahiran, sudah itu udah aktif lagi. Nah, aktif lagi yang kita ke sudah 2011 yang acara di mana tadi yang Musda itu. Ya, Musda di itu aku Balai Prajurit datang, ya. Balai Prajurit. Datang ya pada waktu itu. Dan Datang. berarti ikut ditanya waktu itu ya. Nah, sempat sempat ini kan terpilih Kak Yanto. Ya. Ya, ini kan sempat stuck. Stuck Nah, itu, kaminya stuck. Tapi kami Porhatinya kota terus jalan. jalan, Gitu. kami kota stuck kan. Nah, terus setelah itu Kak Solehun yang di sini, Kak Solehin yang di di Hotel samping Geraha Sriwijaya. ya, samping kantor pos ini. Ya. Itu musda luar biasa atau apa ya? Ya, sudah luar biasa. Musda luar Karena biasa ya. mengatasi stuck tadi Karena tidak stuck. terbentuk, tidak pelantikan selama berapa bulan itu. Jadi diadakan musda luar biasa karateker kalau waktu itu. Nah, Kak Solihun lah yang nyalon. Nah, betul, berarti berdirinya Perhati Sumsel itu rombongan Yusafrida itu di 2008. Nah, dan itu kayaknya yuk Romla betul. Karena waktu aku aktif itu kami tuh sempat yuk Romla datang, terus dikabarkan lagi yuk Romla sakit. Ada foto Yusafrida sama yuk Romla setelah ikut Munas di Jakarta waktu itu. Iya. Oke. 3 tahun cuman periode pertama itu. Berarti kita punya tugas ini mengumpulkan dokumen-dokumen ya, kayak foto-foto gitu ya, buat sejarah Porhati Sumatera Selatan ini. Nah ini mulai intinya penyerahan dari Yuda Safrida ya ke Yuros Malina itu sekitar tahun berapa? Jadi setelah Dan kayaknya ini di asrama haji ya? Setelah mereka 3 tahun itu kan 2011 kan Muswil, jadi 2011 ke 2016 masih berjalan itu. Masih Yusaprida, kepengurusan lama. Betul. Nah, Yusaprida kru, saya sekretari 2, Mbak Ipe sekretari 1. Nah, bendaharanya kalau nggak salah Yu Husna yang istri Kak Bukhori itu sama Yu Nur Arafah. Yu Nur Arafah tuh apa ya? Husna Nur Arafah, Yu Nur Arafah, Yu Saprida, Yu Iyam, Yu Iya, Yu Zaimatim, Yu Romlah, Yu Ija. Itulah awal-awal itu. Nah, terus
Muswil 2016 di asrama haji. Nah, 2016 ya yang mulai ini ya. Mulai rame Asrama haji ini yang asrama haji. terpilihnya Kak Jonci. Kak Jonci, terpilihnya Kak Jonci yang waktu itu calon Kak Mukti Sulaiman sama Kak Henry, kompetitor Kak Jonci. Nah, Perhatinya tuh terpilih waktu itu di situ tuh yuk di 2016 itu yuk Deci, yuk Eva, Mbak Latifa, yuk Rosdiana, sama aku. Nah, kemudian rapat di ICMI setelah Muswil itu, rapat di ICMI aku dan Yuk Rosdiana mengundurkan diri. Jadi presidium pertamanya datang ya Yuk Deci apa Yuk Eva? Yuk Deci, Yuk Eva, Yuk Latifa Ini tetap waktu 2016 Yunda Rosdiana dan Yunda Mutiara mundur. Nah, ini ada pengganti ada atau pengganti. gimana? Nah, jadi Ayu Rosmalina tuh menggantikan aku. Oh, Yu Rosmalina menggantikan Mutiara ya? Kalau Yu Rosdiana siapa ya gantinya? Jelas juga ini ya. Oh, lupa aku. Oke. Nah, yang jelas kami berdua tuh mundur. Nah, kalau Rosdiana sakit, kalau aku tuh persoalan politik. Oh. Nggak sinkron, nggak sejalan waktu itu. Oh, sakit dan politik ya. Oke. Lanjut. Nah, sudah, jadi saya stop tidak masuk ke pengurusan selama 5 tahun kan. 2016 berarti sampai 2021. Nah, Dan ini kan Eva terpilih menjadi komisioner KPU, Bawaslu Bawaslu Kota. Bawaslu Kota Palembang ya. 2021 ya. Tahun berapa dia terpilih itu? 2021 kalau nggak salah. Oh. Ya, sudah tidak aktif lagi di Perhati. 2016 berarti sampai 2016 2021. 2021 terpilih lagi. 2021 itu pemilihan ya? lagi. 2021. Oh ya, ini saya. Yuheni, rombongan Yuheni. 2021. Yuheni, Yueka yang kita malam-malam. Yuheni, Yueka, Yuasi, Rahmi, Yudetsi. 2021. Jadi kenapa Yu Rosmalina bilang Yu Rosmalina sudah 3 periode, waktu itu tidak bisa mencalonkan lagi? Sudah periode ketiga bisa mencalonkan lagi? tidak pernah ada bahasa tidak pernah nyalonkan lagi. Yuros itu kan masuk 2016. Berarti seharusnya pada malam tahun 2021 itu Yuros. Nah, 2021 itu Yuros kan hadir. Tapi Yuros memang waktu itu yang terpilih yang 5 itu. Yuros itu kan ada yang milih, tapi suaranya tidak kan dibanding ini kan suara terbanyak kan. Oke. Nah, yang suara terbanyak ya 5 orang itu waktu itu kan, termasuk Yuheni. Iya. Oke. Sudah mulai jelas ya titik terangnya. Jadi ngitungnya itu memang asrama haji itu tahun 2016. Itu yang paling penting. Maksudnya tahun 2016 itu mulai estafet dari pendiri. Dari mulai pendiri ya. Berarti Rosmalina itu baru sekali ya? Sekali. Karena Yuros tuh aktif di mualaf dulu, belum ke Kahmi, belum ke Perhati. Oke. Ya, kalau salah konfirmasi dengan Yuros lah ya. Jadi, tapi saya ingat aku itu. Jadi podcast ini kita berusaha menemukan sejarah-sejarah dari pendirian Perhati Sumatera Selatan. Dan memang luar biasa ya. Setiap muswil atau musda itu semangat untuk para alumni itu memang luar biasa untuk bersilaturahmi. Jadi mungkin nanti di podcast bisa nggak ditampilin video yang dari UAS yang menyampaikan bahwa kader-kader HMI ini memang dipersiapkan untuk jadi pemimpin di bangsa, di republik ini gitu. Boleh, nanti dicantumkan ya. Jadi udah, sementara kita tutup dulu nih tentang sejarahnya. Ini ada tamu kehormatan kita ya. Yang jelas kita bahas tentang motivasi. Karena dari di Forhati Kota Palembang, Yunda Mutiara ini udah 2 periode. Itu tahun berapa terpilihnya? Jadi saya berawal dari saya mundur 2016, saya mundur dari Perhati Sumsel lah. Waktu itu saya walaupun mundur tetap memotivasi adik-adik Perhati Banyuasin. Nah, karena waktu itu ada job di Banyuasin, jadi sering datang ke Pangkalan Balai. Terus ada Musdah Kahmi Banyuasin. Banyuasin. Nah, saya ada di situ, pas lagi di situ, jadi silaturahmilah dengan kawan-kawan Kahmi Banyuasin. Nah, setelah Musda Kahmi Banyuasin, saya yang bentuk Perhati Banyuasin waktu itu, Siti Holija.
Siti Kholija, Nurma. Tahun Nah, berapa itu? tahun 2006, 2018 kalau tidak salah. Ya, 2018. Hmm. Tahun 2018 membentuk Porhati Banyuasin. Pas pelantikan tuh diundang Porhati Sumsel. Aku ingat waktu itu hadir Mbak Latifah, Presidium Porhati Ya, Sumsel. Bunda Latifah itu adalah Presidium Porhati Sumatera Selatan. Ya, waktu itu. Jadi Indah Mutiara itu Nah, ikut memotivasi pendirian Porhati pendirian Porhati Banyuasin. Banyuasin. Artinya semangat kita berporhati itu tidak mesti kita ada di kepengurusan, Setuju maksud saya. sekali. Jadi Ya, benar ya. 2016 saya tidak masuk dalam kepengurusan Porhati Sumsel, tetapi kita tetap pengen ada porhati di daerah-daerah. Oke, Nah, siap. dan terlibat waktu itu membentuk porhati di Banyuasin. Waktu itu terpilih Dinda kita Siti Kholija yang sekarang beliau ketua Bawaslu Banyuasin. Iya, betul. Nah, ada Dinda Tia, ada Dinda Nurma, Ya. rombongan mereka itu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah mereka aktif. Ada Dinda Titin, Lilis. Nah, 2018 terus 2019 Musda Kahmi Kota di Hotel Sonadwipa. Nah, di Musda Kahmi Kota itu jadi ya hadir tuh memang semangat pengen bersilaturahmi, sebenarnya bukan mau mencalonkan diri saya waktu Tahun berapa? 2019. Oh, berapa lama sih jadi presidium? Berarti tambah 5. 2019 ke 2024. 24 ya? Ya. Oh. Nah, jadi waktu itu kan terpilih 3 presidium, saya, Ropiko, dan Hibza. Ropiko hilang karena program Promil. Nah, sampai sekarang belum muncul lagi. Terus si Hibza jadi komisioner Nah, itu seksi banget KIP. itu Porhati itu. Nah, Ini jadi saya itu presidium. ketempuan sampai 5 tahun karena Oke. 2 presidiumnya itu mundur karena alasan yang syar'i tadi, syar'i lah ya. Satu yang program pengen melangsungkan kehidupan rumah tangga, melestarikan keturunan. Yang kedua karena pekerjaan yang memang tidak boleh menjabat. Itu musdanya di mana itu? Musdanya di Hotel Sonadwipa. Sonadwipa tahun 2019. Masih zaman Nah, kepemimpinan Kahmi Kak kotanya Jonci. terpilih Kak, masih wilayahnya masih Kak Jonci. Waktu itu Musda kota terpilihnya Kak Ismail Sukardi. Oke. Yunda Heni hadir kan waktu itu. Saya hadir pada waktu Kompetitornya itu. kan Kak Henry waktu itu sama Kodri. Betul. Aku tuh sempat agak lama karena kita menentukan masalah ketua umum atau presidium. Ya, konsepnya. Ya. Karena ini karena banyak sekali waktu itu pemimpin-pemimpin yang muncul supaya damai. Kemarin sebenarnya ada opsi untuk presidium saja, tetapi ternyata Kanda Ismail Sukardi menyatakan diri siap untuk menjadi ketua umum gitu ya. Jadi presidensial. Jadi presidensial. Dan ya itu kenangan-kenangan 2009. 2019. Oke. Kemudian terpilih lagi Kemudian 2024, Oktober 2024 kami Musda. Sebenarnya saya itu sudah mau regenerasi lah. Adik-adik pengurus, kan banyak adik-adik pengurus muda, mama-mama muda ini yang sudah memang jadi alumni HMI Wati itu yang sudah layak untuk mengelola Porhati Kota. Saya mau estafet. Pas Musda 2004 itu di Gedung Asia di KM7 itu. Pas pemilihan itu jangankan mau presidium, mau presidensial pun Porhati waktu itu nggak ada yang mau. Jadi akhirnya terpilihlah saya, terus sempat saya mengundurkan diri sampai 3 kali, akhirnya tidak dikasih kesempatan lagi menyatakan kesediaan. Terpilih menyatakan kesediaan, tidak bersedia sampai 2 kali, terus pemilihan ketiga tidak diadakan pernyataan kesediaan lagi, wajib menerima amanah gitu. Makanya masih dari 2004 kemarin, November 2004 sampai 2009 ya, 2029 kita sistem presidensial Porhati umum. Ya, karena sepertinya walaupun presidium juga ternyata tetap satu orang ya. Satu orang. Tetap mutiara gitu ya untuk di kota itu kan yang muncul juga tahunya juga Yunda Mutiara gitu kan. Jadi ini kita mempertegas lagi aja ya, motivasi Yunda Mutiara untuk bisa memimpin atau bisa jadi pemimpin di Porhati perlu kita abadikan ya, kayak yang motivasi ini biar yang orang pikirkan di luar apa segala macam itu bisa diluruskan. Benar ya? Jadi apa nih motivasi untuk menjadi pemimpin di Porhati? Ya, jadi kalau saya secara pribadi yang pertama berporhati itu pengen
melanjutkan kehidupan kawan-kawan ber-HMI dulu. Pengen bersilaturahmi kembali. Yang kedua, saya pengen mengabdi karena tujuan HMI itu kan mencipta mengabdi. Nah, pengen mengabdi sebagai perempuan apa saja yang bisa kita perbuat secara bersama-sama, mengingat perjuangan kita waktu di HMI dulu. Nah, tapi saya tidak punya pemikiran untuk menjadikan motor organisasi ini untuk ke dunia politik. Nah, jadi saya itu pure untuk mengabdi, untuk berguyup, bersilaturahmi, kemudian bagaimana supaya kita bisa menciptakan masyarakat yang adil makmur dan diridhoi Allah. Nah, untuk diridhoi Allah tentunya kan dengan Islam. Kalau selain dengan Islam pasti Allah tidak ridho gitu. Nah, jadi di pengurusan kami itu periode pertama 2000 sampai 2004 ya, 2009 sampai 2004 itu kita rutin pertemuan bulanan. Nah, tapi waktu itu kajiannya cuma jalan berapa kali. Jadi tiap bulan bertemu, ada kajian harusnya, tapi jalannya cuma berapa kali. Di kajian-kajian itu karena kita perempuan alumni Hemiwati ya, kita mendalami apa kewajiban kita sebagai perempuan. Jangan sampai kita tumpang tindih, kita mementingkan hal-hal yang hanya statusnya boleh untuk kita lakukan, tapi kita meninggalkan hal-hal yang berstatus wajib buat kita. Oke, jadi kalau disimpulkan ya, Ya. motivasi seorang Yunda Mutiara untuk menjadi pemimpin di Perhati itu adalah untuk bersilaturahmi atau Ya. merekatkan lah ya intinya, Ya, merekatkan silaturahmi kader-kader HMI ya, Ya. melanjutkan lagi perjuangan Lanjutkan. pada waktu kita masih mahasiswa, masih di HMI, masih di kader HMI. Nah ini kan keren sekali ya motivasinya gitu, dan menurut saya secara pribadi ini patut dicontoh untuk yang lain, bahwa garis bawahi tujuan kita itu adalah untuk bersilaturahmi. Jadi saya pribadi juga motivasinya tujuannya juga sebenarnya seperti itu. Makanya tidak pernah berpikir pada waktu itu untuk sampai dilantik di Jakarta gitu ya. Ya, Tentu 2017. saya baru sampai saat ini baru saya Perhati yang Dilatih oleh MN. iya, dilatih Korpornas, oleh Partai Nasional. Majelis Nasional ya, Ya. MNN Perhati, Majelis Nasional Perhati itu di Jakarta langsung. Ya, Jadi baru 2017. saya gitu. Dan itu tidak kepikiran sama sekali sebenarnya, tapi memang karena kepercayaan dari senior-senior yang sudah kita sebutkan dari tadi nama-namanya, makanya bertahan juga sampai hari ini juga itu melanjutkan amanah yang diberikan oleh senior, dan motivasinya sebenarnya sama untuk menjalin silaturahmi. Maka dari itu kita jaga terus silaturahmi kita, dan memang silaturahmi itu sebenarnya bukan cuma dengan orang yang mau dekat saja gitu ya, tapi orang yang pernah jauh gitu kan. Coba kita merapat lagi, kita rajut lagi, atau mungkin kemarin yang agak kendur kita ketatkan lagi ya, yang putus kita jalin lagi gitu silaturahmi. Terima kasih banyak ya, dan pasti ada tantangan. Nah, ini dia. Pertanyaannya tantangan ya. Tantangan Yunda Mutiara selama memimpin Porhati. Karena kalau orang bilang, dulu kok Porhati itu nggak ada yang mau. Yes. Yang ngurusin Porhati tidak ada. Karena pengalaman pribadi. Dari belasan yang hadir pada waktu itu, ternyata pada waktu ditanya, tidak ada yang bersedia gitu memimpin Porhati. Kemudian karena kita didorong-dorong, akhirnya bersedia gitu ya. Nah, jadi tantangannya selama memimpin Porhati ini, silakan. Tantangan utama itu untuk mengaktifkan pengurus. Itu tantangan yang paling berat. Ini masuk periode kedua sudah 6 tahun, itu periode pertama itu cuman 7 orang. Dari 20 pengurus itu alhamdulillah 7 orang yang aktif. Yang ya, jadi nggak sampai separuh. Siapa aja? Sampai separuh. Jurang itu ada Dinda Hana, Adinda Elvira, Adinda Lilis, Lilis ini Lilis yang Banyuasin atau Lilis Karlina, Lilis yang Palembang. Lilis Karlina Palembang. Nah, kalau Banyuasin itu Titin Lilis. Terus? Karena kita harus mengingat ya orang-orang yang sudah jasa gitu ya. 7 itu periode yang pertama ya? Periode yang pertama. Dinda Hilza aktif di awal. Sebelum menjadi komisioner ya. Tuh.
Adinda Agnes aktif di awal. Siapa tuh? Agnes istrinya Agnes. Jibon. Nah, sebelum Oh, nikah, awal-awal nikah aktif dia. istri Jibon ya. Ini Istrinya coba kita kontak lagi soalnya. Jibon. Terus, Hana, Vira, istri oh, Eli Agnes, Vira, Eli, enggak, Hana. Eliani bukan pengurus Oh, kota di Eli periode bukan. pertama. Vira ini ya. Elvira. Elvira. Nah, Agustina tuh jadi saya punya Oh, alhamdulillah. Agustina ya. Agustina itu kan satu angkatan waktu berkohati dulu. Betul, Nah, betul. alhamdulillah sampai sekarang masuk periode kedua ini kami tetap jalan bareng. Benar. Nah, waktu itu Jadi, Agustina ketua bidang. Agustina. Jadi Agustina yang aktif dulu, Elvira, Lilis, Hana, Agnes. Agnes, Hifza Oh, di awal. Iza. Sama Ari Wahyuni, Oh, Ari. ya. Wah, ini diaktifin lagi Ari nih. Wahyuni waktu itu aktif, tapi periode kedua ini beliau sibuk. Oke. belum pernah gabung. Karena bakal banyak Ada sekali Nyayu program-program. Fadila anak Ya, Palembang. jadi bakal banyak sekali nih Yunda Mutiara program-program di Pokhati Sumatera Selatan ya. Jadi kita butuh diaktifkan lagi gitu. Ya, Yang memang adik-adik. punya jiwa pengen berorganisasi gitu kan, dan memang gak mudah menyeimbangkan peran perempuan itu kan sebagai ibu, sebagai istri gitu, bekerja juga Ya. di luar kan. Jadi kalau ada yang punya minat untuk berorganisasi itu kita harus aktifkan lagi. Itu mengaktifkan kawan-kawan itu yang tantangan paling berat, paling susah. Itu salah satu tantangannya Salah ya, satu tantangan. mengaktifkan teman-temannya. Ada Terus lagi untuk konsisten kajian. Untuk konsisten konsisten, kajian keislaman. kajian keislaman. Ya, Jadi program saya waktu di periode pertama itu minimal semua pengurus itu paham apa kewajiban dia sebagai perempuan, baik dia sebagai umun atau sebagai ibu ataupun kewajiban dia sebagai warobatul bait. Morobinya siapa waktu itu kajiannya? Pernah kajian pertama tuh saya bawa Ustazah Hera. Daerah Ustazah dari Hera dari Talang Betutu itulah. Datang. Mengkaji tentang Karena fikih kan memang perempuan. cabang Palembang itu kan punya pengajian nih. Belum, Apa sebelumnya kan memang kita mendirikan pengajian bersama kan, pengajian tapi termasuk alumni Bunda Mutiara juga tuh, ya. Bunda Mutiara sama Nurman. 7 pasang ya. Ya, gitu 2011, 2011. Ya. Jadi dilanjutkan lagi kajiannya. Jadi Dilanjutkan, jadi kami Kota Palembang itu yang mengadopsi dari kegiatan yang pernah diciptakan oleh Yoheni dan Yudetsi waktu itu kan, sama-sama kita semua bulanan. ya. Saya nggak sendirian loh mendirikan pengajian waktu itu. Jadi Sama-sama ada 7 pasang waktu itu. dengan adanya pengajian itu kan kita tahu rumah masing-masing, kita lagi jadi lebih dekat, jadi betul-betul jadi saudara hijau hitam gitu ya. Makanya di kota itu kami lanjutkan 2009 2004 alhamdulillah tiap bulan tuh ada kajian, tapi waktu itu muluknya yang datang itu rata-rata Porhati. Nah, sekarang di periode 2000 ini 2009 2025 2024 2029 ini kami kota luar biasa. Kami kota juga melibatkan diri, ikut arisan, ikut kajian sesempatnya Saya pantau itu, keren banget. dengan berbagai kesibukan para bapak-bapak kita, pengurus kami, mereka menyempatkan untuk hadir. Makanya sekarang kajian itu hampir tiap bulan ada kajian, dan kita sempat mengundang Kanda Hasim Zamzam, Kanda Umar Hussein, yang senior-senior sepuh yang memang memahami Islam. Nah, kalau saya karena menurut saya hidup ini hanya mengabdi kepada Islam, tidak mengabdi, tidak kalau bisa maksimal kita kan sudah 40 tahun ke atas ya, 40 tahun ke atas itu kalau kita belum menyadari untuk persiapan kita pulang itu kita sudah kebangetan. Jadi saya memang sama adik-adik muda itu di periode ini dari awal kajian kita bahas tentang Sirah Nabawiyah. Jangan sampai kita sebagai alumni HMI, I-nya ada Islam, kita tidak kenal siapa rasul kita. Jangan. Jadi tantangannya pertama tadi itu adalah mengaktifkan pengurus, yang kedua adalah konsisten dengan kajian. Yang ketiga ada lagi. Yang ketiga ya itulah, itu kan berhubungan semua dengan waktu Itu, ya. di sela-sela kesibukan. Nah, baru lanjut nih pertanyaan selanjutnya, fokus ya. Fokus seorang mutiara dalam berorganisasi itu apa? Karena kan banyak banget nih, tadi katanya mau silaturahmi, mau kajian, walaupun tadi sudah ada nyempil sedikit kajiannya, tuh pengen mengaktifkan gitu ya, biar silaturahminya semakin erat gitu ya. Tapi kalau secara pribadi kita kan nggak bisa
kayak tadi betul, umur 40 tahun itu apa sih sebenarnya yang mau kita kejar lagi gitu kan. Umur 40 tahun itu sebenarnya kita sudah fokus untuk berikan apa gitu ya, yang Ya. kemanfaatan kita gitu kan untuk banyak. Tidak ada lagi yang mau dikejar. Jadinya seperti kalau eh, ini balik lagi nih, Tiara. Jadi fokusnya itu apa? Jadi kalau sudah ada fokusnya, oh ini loh, sekarang masih 2025 kan, Ya. 1 tahun kan yang Ya. periode kedua ya. Ya. Berarti jadi fokusnya itu apa? Memang betul-betul dalam berorganisasi atau untuk perhati khususnya. Jadi kalau saya fokusnya untuk mempertajam pemahaman Islam di Perhati ini, karena saya lihat walaupun kata banyak kata alumni itu hari gini kita masih bahas kerudung, masih bahas pakaian, tapi itulah yang akan kita bawa nanti gitu loh. Kita memahamkan kepada adik-adik Kohati, membina adik-adik Kohati, karena era sekarang itu sudah terjadi degradasi moral ya, sangat susah, attitude sudah berubah, adik-adik kita sudah tidak familiar kita dulu. Jadi fungsi kita tuh di situ. Nah, untuk menjadikan kita punya attitude, untuk menjadikan kita punya goal, mempersiapkan dunia dan akhirat itu dengan memahami Islam gitu. Karena pemahaman keislaman pada pentrainingan kita itu masih sangat dangkal dan sangat cair tadi seperti yang pernah Yusafrida bilang. Tapi di sini awalnya kita tuh berkali-kali saling mengingatkan tapi tidak digubris. Akhirnya saya tuh kadang emosi juga dengan adik-adik, sudah berulang kali yuk kita bahas surat An-Nur ayat 31, yuk kita bahas surat Al-Ahzab 59, terus yuk kita bahas tentang apa kewajiban perempuan gitu kan. Akhirnya dilanggar lagi kan, kita pantau adik-adik kita sudah kita pahamkan. Ternyata kalau kita emosi itu, saya baca buku, ternyata kita itu mau jadi tangguh, mau jadi pembela Islam, mau jadi penegak kebenaran itu ketika kita sudah tidak emosi lagi melihat uh, pemahaman yang kita tancapkan itu belum direalisasikan dengan adik-adik. Karena itulah masalah mereka berubah, masalah mereka mau ikut itu adalah hak prerogatif Allah, bukan kita. Kita hanya menyampaikan. Jadi berdirinya kita di Perhati itu saling memahamkan. Nah, tetapi kalau memang ada hal-hal lain yang bisa dipakai untuk dunia, yaitu bisnis, yaitu perpolitikan, itu bonus bagi saya. Saya bisnis. Karena memang tidak bisa semua kita handle. Iya. Makanya yang pertanyaan itu adalah fokusnya. Fokus ya. Jadi kalau misalnya memang fokusnya adalah mempertajam pemahaman keislaman Ya. di keluarga besar hijau hitam, Ya. baik adik-adik yang masih mahasiswa ya, maupun juga sama pengurus yang sudah lebih gitu ya. Terutama juga pengurus. Nah ini kan keren sekali. Ini betul-betul menurut saya nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Yunda Safrida, bahwa sebenarnya mengatakan bahwa pemahaman adik-adik kita tentang Islam itu masih sangat cair sekali, maksudnya seperti itu kan, sangat cair sekali. Dan betul memang di dalam surat Al-Asri, demi masa sesungguhnya kita memang merugi kecuali yang saling nasihat menasehati dalam kesabaran dan dalam kebenaran. Wasawasobil Jadi, haq, wasawasobil ya betul, wasawasobil haq, wasawasobil shoq. Jadi memang fokus satu ini saja menurut saya ini luar biasa ya. Jadi kami di Perhati Sumatera Selatan tentunya akan mendukung ini. Makanya pada waktu Rakorwil kemarin ada pernyataan dari kami menyatakan bahwa wah ini udah Kota Palembang untuk masalah kajian keislaman ini kita kolaborasi aja ya, kolaborasi saja, dan memang fokus ini memang harus tidak bisa sendiri nih menurut saya nggak bisa, harus berjamaah, nggak bisa sendiri. Jadi baik Forhati di berbagai tingkatan ya, di Porda, Korwil, kemudian ini juga harus iya, karena memang ujung tombak kita ini kan yang memang masih muda, generasi-generasi yang memang harus kita jaga ini adalah Forhati. Kita ini ada Forhati Kota Palembang, kemudian ada juga Forhati Sumbaksel ya, yang ada di Palembang, di Kota Palembang ini. Nah ini mulainya karena masih panjang nih perjalanan Yunda Mutiara dari 2024 tadi, ini udah 1 tahun.
masih ada 4 Satu periode ya, ya, iya, 1 satu periode tahun. masih ada 4 tahun lagi. 4 tahun lagi ya. Ya, PR-nya banyak banget ini Yunda Mutiara, karena untuk mempertajam pemahaman keislaman ini ya, jelas ada adik-adik mahasiswa ya. Saya menemukan beberapa kali fakta di lapangan bahwa dalam perkaderan gitu yang mengisi materi keislaman 1, 2, 3, 4, 5 ini masih belum terpantau sepertinya oleh seorang Yunda Mutiara yang sudah 2 periode ini. Nah, ini gimana nih solusinya, Mutiara? Jadi di periode pertama saya sempat ngisi keislaman 2 ya, salah di basic training. Nah kemudian yang periode ini tadi saya tanya ke adik-adik cabang, siapa tuh pemateri, ada enggak bang pemateri keislaman untuk cabang Palembang? Katanya semua diambil oleh BPL, dikelola oleh BPL. Nah jadi mungkin ini yang nanti perlu kita komunikasikan dengan adik-adik cabang. Benar, mereka adik-adik BPL mungkin yang ngisi, ada yang mereka anggap memahami, tapi harusnya yang mau ngisi materi itu ya dia ke senior yang di atasnya gitu loh. Jangan sampai pemahaman sekulernya lebih terlalu banyak masuk, karena sekarang kan 10 tahun terakhir itu pemahaman Islam itu sudah sangat dimodernisasi. Jadi mungkin perlu ada pertemuan khusus sepertinya antara kami Kota Palembang, Ya. kemudian Porhati Kota Palembang dengan adik-adik HMI, Ya. dengan adik-adik yang masih aktif ber-HMI saat ini, dan BPL-nya juga ini harus diajak duduk bersama Kompromi ya, untuk kita mulai gitu loh, bahwa orang yang menyampaikan materi tentang keislaman ini harus orang yang betul-betul yang jelas punya track recordnya gitu Iya. kan ya, apa jadi perkaderan kita juga isi gitu loh. Maksudnya tuh memang yang menjadi fokus Yunda Mutiara itu bisa tercapai. Jadi kita mengambil fokus ini memang tantangannya banyak Yunda. Karena sekarang ini era sekarang itu ada itu pemahaman-pemahaman itu kayaknya tidak dinomorsatukan. Karena itu tadi, karena hiruk pikuk dunia, terutama saya pantau ada ini lebih cenderung ke dunia politik. Kalau kumpul-kumpul di kafe itu rame, tapi kalau diajak kajian itu sepi. Sepakat itu benar itu. Tapi ini terjadi, Realita. tapi kita tidak bisa berputus asa karena memang ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa di akhir zaman itu akan terbentuk sekte-sekte, akan terbentuk 72 golongan yang 72 golongan yang mengikuti zaman gitu, akan terpecah-pecah. Nah, tetapi ketika kita konsisten dengan sikap ini, walaupun ya menurut kita mau fokus di sini dengan tantangan yang banyak, ya kita tetap saja berpikir bahwa mau jadi politisi yang baik itu kalau Islamnya paham, mau jadi pengusaha yang baik ketika Islamnya dipahami secara maksimal. Nah, jadi memang induknya kehidupan itu ya di pemahaman Islam, karena di struktur agama kita itu ada semua. Mau ilmu apa, mau bisnis, mau berpolitik, itu semua ada di Islam. Mau dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ada di Islam. Ya, saya setuju. Politik itu bukan menjadi tujuan kalau kita. Bukan. Termasuk saya ya. Kan Yunda Mutiara juga paham sebenarnya awal tertarik untuk kembali berorganisasi, masuk ke dalam keluarga besar orang hijau hitam juga kan saya juga pribadi, Silaturahmi, kita kan lewat pengajian gitu. Iya. Pengajian alumni HMI cabang Palembang pada waktu itu. Nah cuman memang karena memang Yunda tadi menyatakan tentang fokusnya di situ, mungkin bisa nggak kalau ini usul nih saya pribadi, bisa nggak dimulai dari satu komisariat saja, karena kemarin Sufi Gaul yang saat ini sudah melahirkan alumni yang alhamdulillah ya kemanfaatannya tuh udah alhamdulillah menurut saya, ada yang menjadi anggota dewan ya kan, kemudian ada yang juga yang aktif di komisi yudisial gitu, ada yang juga memang jadi pegawai negeri, ada yang sudah, intinya mereka udah berkiprah dan alhamdulillah silaturahmi sampai sekarang masih terjaga. Kalau disentil masalah keislaman mereka masih gitu ya, masih walaupun kita dengan gayanya. Jadi Sufi Gaul itu kan pada waktu itu didirikan oleh mereka, oh ya, dan juga yang notaris, ingat ya, Sufi Gaul ini mereka dengan gaya mereka, dengan ciri khas mereka pada waktu itu kita tetap ngomong Al-Quran, karena yang membutuhkan. Kalau Yunda Mutiara ada nggak kepikiran mungkin satu komisariat
kan usuludin ya. Nanti kita mulai dari satu komisariat mungkin bisa diajak untuk akhirnya merambah kepada cabang gitu. Gimana nih kondisi komisariat usuludin saat ini? Jadi dulu 2000 di periode lama itu sering saya tuh intens dengan adik-adik Komisariat Usuludin, Komisariat Dakwah. Terus untuk biar mereka itu deket, masak di rumah, makan bareng-bareng di rumah. Dan alhamdulillah ada di antara mereka tuh yuk alhamdulillah pemahaman ini kami dapat dan kami terapkan. Nah, cuman tidak terorganisir karena mereka sudah lulus kuliah sekarang, sudah menikah. Ya namanya adik-adik baru menikah sibuk dengan dengan menata kehidupan pernikahannya. Jadi sudah dari kalau kalau dengan komisariat itu dari 5 tahun 6 tahun yang lalu sudah sering saya diundang untuk ngisi mereka, sering juga pernah juga zaman COVID kami diskusi Zoom via Zoom sudah. Nah di periode sekarang adik-adik itu kan sempat stuck 1 tahun karena cabang kemarin. Nah adik-adik HMI cabang itu stuck 1 tahun, jadi komisariat yang pernah kita bina itu stuck juga kepengurusannya, jadi susah terkoordinir karena tidak ada pengurus yang resmi, terus yang lama sudah demisioner gitu, jadi bubar lagi. Saya bahwa yang disampaikan oleh Yunda Mutiara itu udah konsisten sebenarnya ya. Fokusnya itu terkait kita kembali lagi istilah gitu kan. Nah, sampai kemarin sebenarnya Yunda Mutiara ini adalah sosok yang paling penting mengingatkan adik-adik. Saya sangat mengagumi ini. Kayaknya kemarin sampai Forhati Sumatera Selatan itu mengeluarkan mosi tidak percaya ya bersama dengan Forhati Kota Palembang juga, dan itu juga salah satu sebenarnya upaya dari kita alumni untuk mengingatkan ya adik-adik ini Tetap di atas rel yang Nah, benar. coba dibahas dulu lah ini kan salah satu ya mungkin kembali ke fokusnya Yunda Mutiara juga ya. Silakan. Jadi pengaruh perpolitikan demokrasi hari ini itu orang itu cenderung menghalalkan segala cara, dan pola-pola politik praktis itu mau dibawa ke HMI. Kalau di HMI itu kayaknya sudah agak lama ya, sudah 10 tahun terakhir sudah terjadi, dan periode terakhir kita 1 tahun yang lalu itu menular menular ke Porhati gitu, ke Kohati. Nah, jadi kita Porhati ya harus turun, tidak boleh virus ini tidak boleh masuk ke Kohati Nah, gitu. jadi yang diingatkan pada waktu itu apa itu? Yang diingatkan waktu Hampir itu dualisme gitu ya? ya hampir dualisme karena kebrutalan ke sahwat berkuasa tadi, kalau saya bilang kan lebih kasar kan seperti itu. Jadi hampir dualisme, dan kita buka sampai kalau kita itu sampai sebulan lebih itu sudah memanggil baik-baik sekali 2 kali, ternyata memang tidak bisa ya harus keras caranya gitu, sehingga yang tadi yang Yunda Heni tadi sampai kita heboh-heboh bikin pernyataan pengakuan siapa yang benar siapa yang salah menurut kita atas atas interogasi yang kita lakukan di kedua belah pihak gitu. Dan terakhir ya saya dapat info-info juga dari adik-adik komisariat yang sempat dipengaruhi untuk terjadinya dualisme itu, dan sangat menyedihkan ketika itu terjadi dari Kohati. Tapi alhamdulillah berkah bersatunya Porhati Sumsel juga dan pengurus dan jajarannya waktu itu, dan Porhati Kota juga, alhamdulillah dualisme di Kohati tidak terjadi dan jangan sampai terjadi sampai Dan kapanpun. itu saya lihat Porhati kompak sekali ya pada Kompak waktu sekali, itu. ya. Sangat kompak bahwa menyatakan yang dilakukan oleh adik-adik HMI cabang Palembang pada waktu itu belum benar gitu ya. Karena mau belum bisa keluar dari rel. menghadirkan mau keluar dari rel. Belum bisa menghadirkan bukti musyawarah Kohatinya, Ya, tapi udah mau langsung keluarin SK gitu. Itu Nah, potensi. betul. Energi yang disampaikan oleh Porhati Kota Palembang waktu itu sampai ke Porhati wilayah Sumatera Selatan, dan alhamdulillah dengan kompaknya para alumni Hemiwati pada saat itu, alhamdulillah dualisme Kohati cabang Palembang itu bisa Tidak terjadi. dicegah ya. Ya. Nah, berarti ke depan ini kita harus terus memantau termasuk materi-materi perkaderan terutama yang keislaman ya, Indah ya. Itu satu. Kemudian berarti harus ada komunikasi aktif dengan adik-adik yang dan memegang memotivasi mereka minimal buka Quran lah paling enggak.
Kalau menurut saya, boleh nanti mungkin Pemerhati Kota Palembang berkolaborasi juga dengan Spigaul. Karena ada tuh masih adik-adiknya yang sampai sekarang tinggal mungkin diaktifkan lagi saja mereka itu, dan insya Allah mereka bersedia itu. Kalau fokusnya dari Pemerhati Kota Palembang memang untuk Islaman. Ya. Dan ada apa, Presidium Kota Palembang Presidium juga ya. Kahmi Kota Ya, Palembang ya. Presidium Kahmi Kota Palembang juga Palembang. yang memang salah satu pendiri Sumigaul juga beliau itu. Ya, Febi. Ya, Dinda betul. Febi ya. Febi Anggia, luar biasa. Andi. Kita doakan semoga istiqomah ya dan bisa menghidupkan semangat berislam lagi nih. Dan lebih apa tadi tujuannya mempertajam pemahaman keislaman keluarga Hijau Hitam Jadi ya. kalau bicara keislaman itu kalau sudah ngobrol itu pada semangat Yunda, karena memang haus, karena memang hidup matinya kita tuh di bawah naungan itu. Nah, besok Januari itu Kanda Bambang Indro Panoyo, Porpres Kahmi Kota Palembang menawarkan untuk kajiannya di Masjid Bank Mandiri, di Itu tempat keren. beliau bekerja. Oke, itu Karena keren tuh. agenda bulanan, nah jadi nanti di situ yuk kajian di ini. Boleh, Rindu beliau boleh, karena boleh. udah beberapa bulan terakhir beliau tidak bisa hadir akhirnya. Benar-benar. Nah di Februari kita kan mau Ramadan tuh. Nah jadi sudah kita susun Februari itu kalau bisa kita ada takhir Ramadan. Kalau nggak salah sekitar tanggal 20 ya, 21 Ramadan gitu. Karena sekarang kan kita masuk Rajab ya. Rajab, Saban, Ramadan. Jadi kita itu memang harus berkomunikasi. Jadi dalam berorganisasi ini kan memang harus berkomunikasi, berkoordinasi sehingga tidak ada tumpang tindih program. Makanya kalau udah memang fokusnya di Forhati Kota Palembang ini adalah kajian-kajian keislamannya, jadi nanti Forhati wilayah Sumatera Selatannya pasti akan ikut mengiringi lah ibaratnya kan, Sama-sama. insya Allah gitu ya. Nah ini kita masuk ke sesi terakhir ya, pesan-pesan. Nah, pesan-pesan penting untuk para kader HMI dan alumni gitu ya, yang bisa disampaikan oleh seorang Yuda Mutiara. Silakan Yuda. Jadi pesannya terutama untuk adik-adik Porhati ya. Yang pertama khususnya Porhati Kota Palembang, terus Porhati wilayah dan kawan-kawan Porhati daerah kabupaten kota yang lain, bahwa satu berperhati ini kita harus tulus, nothing tulus gitu ya. Jangan karena ada apanya, tapi kita apa adanya saja. Nah, jadi perkara bonus-bonus yang lain, apakah di internal kita sesama pengurus, sesama koneksi kita itu bisa terjadi suatu bisnis atau saling bantu dalam meraih apa cita-cita kita, itu adalah bonus. Jadi kalau kita fokus, nothing tulus, memang pengen bersilaturahmi, memang pengen mempertajam pemahaman untuk persiapan kita dunia akhirat, insya Allah yang lain itu ngikuti gitu loh. Kalau kamu memperjuangkan agamamu, maka duniamu akan mengikuti. Tapi kalau Anda memperjuangkan duniamu, maka akhiratmu akan berlari. Itu saja yang saya pegang. Jadi saya tidak pernah, oh saya membuat perhati, nanti saya mau lobby, mau jadi A, mau jadi B, mau jadi C. Itu tidak pernah terjadi Berarti itu dengan salah saya. niat ya kalau yang Salah kayak gitu niat. ya. Salah niat. Salah Jadi niat. mau berperhati, mau berkami, tujuannya mau Mau ada ABCD. Jadi kita berperhati berkami ini kita nothing tulus untuk ibadah, bersilaturahmi itu kan ibadah. Watawasobil haq watawasobil syab itu tadi dalam rangka ibadah. Kita saling bantu, ada teman-teman kita yang butuh bantuan itu ibadah. Jadi setiap aktivitas kehidupan kita itu semoga bernilai ibadah. amin, amin ya rabbal alamin. Jadi memang saya garis bawain pesan pentingnya dalam berorganisasi itu innama amalu bin niat ya. Jadi kita memang segala sesuatu itu tergantung niatnya seperti itu. Jadi kalau kita niatnya lurus, insya Allah jalannya juga lurus. Dan niat ini tidak bisa terbaca sehari 2 hari ya, atau sebulan 2 bulan juga nggak bisa kelihatan gitu. Nanti kelihatan ini yang niatnya apa, yang niatnya organisasi karena apa. Dan siap-siap kecewa kalau mau jadi pengurus Porhati, mau jadi ABC, siap-siap kecewa karena di kepengurusan Porhati itu tidak memproduksi itu gitu. Tapi toh bonus kan Allah lihat apa yang kita kerjakan dengan tulus, apakah itu kebaikan kan Allah Maha tahu. Nanti dengan kebaikan di sini Allah bukakan untuk kita kebaikan yang lain, itu kan bonus. Ya. Alhamdulillah kita sudah kurang lebih berapa menit ini kita ngobrol-ngobrol dan menurut saya sangat berisi sekali.
obrolan ini, dan tentunya kita berharap dengan adanya podcast ini, Yunda Mutiara, ini bisa semakin kita berintrospeksi diri ya. Intinya kita tuh harus berintrospeksi diri, kemudian meluruskan kembali niat kita ya, meluruskan kembali niat kita, tujuan kita itu apa, seperti itu. Dan jangan lupa, selagi masih dikasih hidup, menurut saya pribadi, itu kan berarti masih ada kesempatan Ya. untuk memperbaiki diri, termasuk memperbaiki niat. Ya. Benar ya? Ya. Termasuk memperbaiki niat. Meluruskan niat. Di Kalau muhasabah itu materi iya, muhasabah. betul. Jadi tidak ada manusia yang sempurna ya. Kami di sini yang melaksanakan podcast juga, insya Allah niatnya pasti baik, karena niat baik itu biasanya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran ya dalam pelaksanaannya. Dan kami juga merasakan sekali energi dari Yunda Mutiara juga membawa pesan kebaikan. Di sini qadarullah ya, podcastnya ini sebenarnya yang diundang podcast ini banyak sebenarnya. Para pelaku-pelaku sejarah itu banyak sekali gitu yang diundang, tetapi masih belum bisa berkesempatan hadir ya untuk mengikuti podcast kita. Jadi mungkin itu dulu. Indah, masih ada yang mau disampaikan? Mungkin ucapan terima kasih ya sama adik-adik pengurus. Jadi saya tuh Yunda sangat bangga dengan adik-adik pengurus Perhati Kota yang periode kedua ini. Jadi setelah musda itu saya tidak memberikan formulir untuk mereka mengisi, tapi mereka telepon, yuk kita gabung, apa nanti yang bisa kita perbuat di Perhati Kota. Oh, saya bahagia luar biasa, dan berjalannya ini 20 orang itu hampir 80% mereka aktif. Jadi untuk periode ke depan seorang ketua umum ini hanya namanya saja, tapi yang hebat-hebat itu adalah pengurus-pengurus. Ada Ibu Agustinda, bendahara umum, Adinda Soleha, sekretaris umum, ada Lilis, ada Rara, ada Liza, semua pengurus Perhati Kota, mereka aktif, mereka punya niat baik, dan mudah-mudahan nanti mereka akan dapat bonus-bonus juga, kebaikan-kebaikan dari Allah untuk menjalani kehidupannya di Amin, dunia. amin ya robbal alamin. Jadi memang Indah Mutiara, menurut saya hidup ini kan kita harus baik-baik bersyukur ya. Di dalam Ibrahim ayat 7 itu disampaikan, barang siapa bersyukur maka akan kutambah Pertama nih, nikmat. Tapi kalau kamu lupa bersyukur atau kufur, katakanlah, maka aku ambil. Nah, Allah bilang begitu kan, aku Ya. ambil. Dan wujud bersyukur pada Allah itu yang saya pelajari adalah banyak-banyaklah berterima kasih kepada eh, pada makhluk ya, kepada makhluk, kepada manusia yang sudah berjasa dalam hidup kita. Walaupun mungkin jasanya itu cuma secuil gitu ya, seujung kuku gitu ya, tapi tetap kita harus mengakui. Kami pribadi di Perhati wilayah Sumatera Selatan itu kan dipilih oleh Forda ya, oleh Forhati daerah. Ada 14, ada 14 Forda yang memilih itu kepemimpinan kami di Forhati wilayah Sumatera Selatan, dan tentunya kita harus menjaga sekali itu amanah yang diberikan, karena Forda sewaktu-waktu bisa mencabut amanah ini gitu. Betul. Oh, kami udah percaya, kami berhak dong mengeluarkan statement gitu untuk menarik percayaan kami seperti itu, dan itu harus kita sadari gitu. Dan di Porhati wilayah Sumatera Selatan kami mengakui ya, saya pribadi mengakui bahwa Porhati wilayah itu mengkoordinasi tugasnya adalah mengkoordinasikan Forda-Forda yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, dan kaplingan wilayahnya, apa tempatnya gitu ya, daerah kekuasaan yang punya kekuasaan teritorial itu adalah Forda. Jadi yang punya kekuasaan teritorial itu adalah Forda. Kami pribadi mengakui itu. Jadi apalah arti organisasi Porhati wilayah Sumatera Selatan tanpa didukung oleh Porhati daerah yang ada di Sumatera Selatan. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih ya, kemarin juga perannya Forda di rapat koordinasi wilayah Rakorwil wilayah Sumatera Selatan yang sudah dilaksanakan di Suanabirta, itu merupakan awal baru untuk kolaborasi. Iya, awal baru kita untuk berkolaborasi, dan
mensukseskan gitu lah, mensukseskan program kerja Perhati secara nasional maupun daerah kan begitu. Dan tentunya ini tidak bisa kalau cuma dipegang oleh satu orang atau beberapa orang saja, tetapi harus kita berangkulan sama-sama dan kita memang sadar bahwa hal itu tidak mudah karena kita perempuan ini punya kewajiban warahmatullahi betul. Jadi kita dan punya karir. betul kita punya kewajiban di domestik Ya. gitu ya. Kita punya kewajiban di internal keluarga, kemudian berani lagi mengambil amanah di eksternal gitu ya, Ya, di di organisasi. Belum lagi juga bagi yang sudah bekerja itu punya tanggung jawab juga di dunia kerjanya seperti itu. Jadi apalah kita ini kalau kita tidak saling berangkulan satu gitu ya dengan mewujudkan cita-cita besar para pendahulu kita. Itu saja mungkin podcast kita pada hari ini. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Saya pribadi Heni Susanti, koordinator Presidium Perhati Sumatera Selatan. Mohon maaf apabila dalam podcast ini ada kata-kata kami yang mungkin tidak sengaja gitu ya. Melukai atau menyinggung atau ada tingkah pola kami yang mungkin kurang berkenan. Pada Allah kami mohon ampun dan ditunggu juga sarannya gitu ya, masukannya untuk podcast Perhati Sumatera Selatan dan jangan lupa like, kemudian subscribe serta komen-komen lah pokoknya di bawah itu untuk kemajuan kita bersama. Sekali lagi kami berterima kasih banyak kepada Yunda Mutiara yang sudah meluangkan waktunya bisa hadir di sini di Temu Lokal ya. Nama tempat kita podcast ini adalah Temu Lokal dan itu juga merupakan sponsor dari Perhati Sumatera Selatan. Kemudian kita juga dibantu oleh Pinti Sumatera Selatan untuk bisa terlaksananya podcast ini. Dan ditunggu sponsor-sponsor yang lain mungkin yang bisa membantu kita untuk lebih meriah lagi ya untuk melaksanakan podcast kita. Itu dulu mungkin. Terima kasih Yunda. Ya, sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha sampai Dan Perhati selalu di hati. Dadah.